Jess, gimana nih? Kita ada feedback dari ketua untuk revisi fenomena. Sebenarnya bingung sih, soalnya nggak dikasih tahu maksudnya ngerevisi yang mana dan yang nggak relate itu gimana. Kamu ngerti nggak sih? Hmm, duh, nggak ngerti sih. Kenapa kamu kemarin nggak tanya aja langsung ke kakaknya? Aduh, takut banget. Kan kamu tahu dia itu senior kita. Kalau aku salah ngomong, takut jadi masalah nggak sih? Terus aku takut ganggu dia juga. Kalau terlalu banyak nanya, malah kayak, ih apaan sih ini orang nggak ngerti-ngerti. Gitu. Ya juga sih, ya udahlah ya, kita kerjain aja sebisa dan sengerti kita. Lagian kan yang di feedback cuman fenomena kan, yang sisanya udah sesuai. Iya sih, nggak ada. Ya udah yuk, kita cobain kerjain aja. Ganti apa ya, Sa? Biar relevan sama fenomena acara kita. Ini dua fenomena kayaknya dihapus aja nggak sih? Soalnya feeling aku sih ini nggak relate. Mending kita ganti sama satu fenomena ini nih, yang ku dapetin. Wait, aku kirim aja kamu di line ya. Oke. Oke. Nih, coba kamu lihat di line. Udah aku kirimin nih. Udah dapet belum? Mana-mana. Tapi apa nggak terlalu banyak ya yang dihapus? Kan dua hal ini bukannya relate-relate aja ya? Enggak menurutku ini emang harus dihapus. Soalnya ini kayaknya yang dimaksud kakaknya deh buat kita hapus dan diganti. Loh, kenapa? Justru ini kayaknya yang jadi poin paling penting deh. Dan emang cocok aja kan sama apa yang kita cari. Tahu dari mana? Lagian ya, fenomena yang aku kirimin ke kamu tadi itu tuh udah kayak ngegambarin banget tujuan acara kita tahu. Pokoknya menurut aku sih mending gak usah dihapus aja sih. Gak deh, udah ikutin kata aku fenomena ini tuh udah paling sesuai. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yang penting bisa beres dan bisa langsung dikirim lagi ke ketuanya. Itu dong, bentar ya. Jess, sumpah aku deg-degan banget. Ini bakal ada apa ya? Kan, Sa, udah aku bilang kalau fenomenanya udah sesuai. Mana aku tahu lagian feedbacknya aja nggak jelas. Mana aku tahu semua fenomena nggak usah diganti. Tapi jujur, Sa, aku takut banget. Kayaknya kakaknya marah banget deh. Aduh, iya Jess. Aduh, balas apa ya ini? Udahlah, balas minta maaf aja. Oke deh.
Aduh, aku baru nyadar kalau Earth Day itu tanggal 22. Gimana dong? Lah, tapi kan dari feedback pertama kakaknya aja nggak pernah mention tentang tanggal. Kenapa sekarang tiba-tiba ngomongin tanggal sih? Aneh banget deh. Bilang lah, Sa. Tapi kayaknya suasana hatinya lagi nggak enak deh. Udah deh, mendingan minta maaf aja, bilang mau diperbaiki. Kan kata aku juga, kenapa pada dihapusin? Lah, mana aku tahu, ini juga kamu. Tanggal kenapa salah? Ya, itu aku juga lupa. Lagian di awal kan gak pernah di feedback tentang tanggal. Jadi aku kira aman-aman aja. Aduh, ya udahlah. Udah kita nyesain ini dulu aja. Duh, capek banget sih. Revisi ini, revisi itu. Gara-gara salah persepsi, malah jadi salah semua. Kenapa ya banyak banget konfliknya akhir-akhir ini? Gimana sih orang-orang bisa memanajemen konfliknya dan bikin konflik itu bukan beban gitu? Cari ah. Ini kok relate banget sih video trainingnya? Having conflict in Hima. Don't be afraid, just use magic. Magic apaan ya? Tapi ini aku banget sih, nonton ah. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa, baik secara mental maupun fisik. Baik, sebelumnya apakah teman-teman sudah melihat cerita yang ada di awal video? Bagaimana tanggapan teman-teman terkait konflik tersebut? Bagaimana ya untuk menghindari konflik yang ada pada cerita tadi? Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan 3 trainer kita pada hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Clarissa Natania sebagai trainer ke-1. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Niska Audrey sebagai trainer kedua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ines Antaniela sebagai trainer ketiga. Sebelum kita mulai, yuk kita lihat terlebih dahulu rules yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan selama mengikuti training pada hari ini. Pertama, teman-teman diminta untuk tidak skip video ini agar teman-teman dapat mengikuti keseluruhan pembahasan materi hari ini. Kedua, siapkan catatan agar teman-teman dapat menuliskan poin-poin penting dari materi hari ini. Ketiga, teman-teman semua diharapkan untuk aktif menjawab soal-soal dan instruksi yang diberikan selama training berlangsung. Keempat, teman-teman diminta untuk memposisikan duduk teman-teman senyaman mungkin. Kelima, teman-teman diminta untuk menyiapkan minum. Nah teman-teman, supaya kita lebih semangat dalam memperhatikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan jargon kita hari ini. Jadi, jika saya mengatakan having conflict in Hima, maka teman-teman dapat mengatakan I'm not worried, just use magic. Tapi magic itu apa ya? Teman-teman, di sini magic itu adalah manajemen konflik. Sehingga teman-teman itu tidak perlu khawatir apabila mengalami konflik dalam organisasi. Karena teman-teman dapat menggunakan manajemen konflik yang akan kita bahas hari ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan contohkan lagi sekali lagi ya. Having conflict in Hima, I'm not worried, just use magic. Oke, sekarang giliran teman-teman ya. Having conflict
conflict in Hima? I'm not worried, Just use magic. Oke teman-teman, sekarang jika kalian sudah siap untuk menyimak materi hari ini, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk melihat overview pada hari ini. Mari kita lihat sama-sama. Pada pemaparan materi hari ini, hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi konflik, penyebab konflik, dan dampak dari konflik. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai definisi manajemen konflik, manfaat manajemen konflik, gaya manajemen konflik, dan strategi manajemen konflik. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi dari konflik. Oh ya teman-teman, jangan lupa mencatat ya. Menurut teman-teman sendiri, apa itu konflik? Teman-teman dapat menuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan format nama _ konflik adalah. Baik, sepertinya teman-teman sudah menuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sebenarnya apa itu konflik? Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini, ketidakcocokan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat efisiensi serta produktivitas kerja. Setelah mengetahui definisi dari konflik, kemudian hal apa saja yang dapat menyebabkan konflik? Sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan konflik. Dalam hal ini, konflik yang terjadi dapat bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada di dalam organisasi. Secara umum, konflik dalam organisasi terjadi karena 1. Adanya salah pengertian karena kesalahpahaman. Yang kedua, perbedaan pendapat. Yang ketiga, masalah wewenang dan tanggung jawab. Dan yang keempat, persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Misalnya, persaingan mendapatkan seorang guest star di suatu acara. Serta adanya persaingan untuk mendapatkan biaya organisasi, dan lain halnya. Selanjutnya, yang kelima adalah perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. Yang keenam, kurangnya kerjasama. Dan yang ketujuh, adanya usaha yang mendominasi. Dan terakhir, tidak menaati tata tertib atau peraturan kerja. Setelah mengetahui beberapa penyebab konflik, sebenarnya bagaimana konflik tersebut dapat muncul? Apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi sumber adanya konflik dalam organisasi? Dalam hal ini terdapat dua sumber yang dapat disingkat menjadi INCI. Yang pertama ada individual characteristic. Di sini perbedaan individu dalam memandang nilai, sikap, keyakinan, kebutuhan, kepribadian, persepsi atau pendapat bisa menjadi sumber dari konflik. Dengan adanya perbedaan tersebut, bisa saja mengakibatkan perbedaan pendapat dari beberapa pihak. Misalnya seperti drama yang di awal tadi, di mana koordinator dan wakil koordinator mengalami perbedaan pendapat dan persepsi terhadap feedback yang diberikan oleh ketua umum. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik atau kesalahpahaman antara ketua umum, koordinator, dan wakil koordinator. Kemudian ada C, situational condition. Pada hal ini, misalnya seperti ketergantungan untuk menjalin kerjasama, perbedaan pendapat, perbedaan status, misalnya kakak tingkat dan adik tingkat, kegagalan komunikasi atau ketidakjelasan informasi yang diberikan juga dapat membuat konflik. Seperti di cerita awal, di mana koordinator acara tidak berani untuk bertanya kepada ketua umum terkait feedback yang diberikan karena merasa adanya perbedaan status antara koor dan ketua umum. Karenanya terjadilah kegagalan komunikasi. Saat ini, kita sudah mengetahui mengenai definisi, penyebab, maupun sumber dari konflik. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi hal yang merugikan bagi anggota Hima.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pertama, konflik yang terjadi dapat menghambat komunikasi antar anggota organisasi sehingga dapat membuat keeratan hubungan antar anggota pengurus menjadi terganggu. Kemudian dapat mengganggu kerjasama dalam anggota organisasi, menimbulkan rasa ketidakpuasan pada pekerjaan di kepengurusan. Dapat membuat anggota kepengurusan organisasi mengalami tekanan, stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, menarik diri dari suatu organisasi, merasa frustasi, dan membuat anggota menjadi apatis. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa konflik dalam suatu organisasi bukan terjadi secara alamiah dan juga bukan terjadi tanpa penyebab. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa penyebab terjadinya konflik dalam setiap organisasi bervariasi, tergantung pada cara individu menafsirkan, persepsi, dan juga memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, manajemen konflik menjadi suatu hal yang penting. Kemudian, terdapat dua sumber yang membuat seseorang mengalami konflik atau yang dapat disingkat dengan INSI, yaitu yang pertama individual karakteristik, dan yang kedua adalah C, yaitu situational condition. Selanjutnya adalah dampak konflik. Terdapat 5 dampak konflik. Yang pertama adalah mengganggu keeratan hubungan antar anggota pengurus organisasi. Yang kedua adalah mengganggu kerjasama atau teamwork dalam organisasi. Yang ketiga adalah mengganggu hasil kinerja anggota. Yang keempat adalah menumbuhkan ketidakpuasan terhadap suatu pekerjaan di kepengurusan. Dan yang terakhir adalah anggota organisasi mengalami tekanan, stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, menarik diri dari suatu organisasi, merasa frustasi, dan membuat anggota menjadi apatis. Dan yang terakhir adalah penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi, tergantung pada cara individu menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, manajemen konflik merupakan hal yang penting. Sekarang saya akan mereview materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama adalah konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua adalah secara umum konflik dalam organisasi terjadi karena yang pertama adanya salah pengertian karena kesalahpahaman. Yang kedua perbedaan pendapat. Yang ketiga, masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Yang kelima, perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. Yang keenam, kurangnya kerjasama. Yang ketujuh, adanya usaha untuk mendominasi. Dan yang terakhir adalah tidak menaati tata tertib dan peraturan kerja. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, kita punya games nih yang dapat teman-teman kerjakan. Games ini bernama Choose and Match It. Teman-teman, di sini terdapat soal-soal yang dapat teman-teman kerjakan. Instruksi akan diberikan setelah slide ini. Dalam hal ini, teman-teman diminta untuk memilih kata yang tepat untuk melengkapi satu kalimat agar menjadi kalimat yang utuh. Teman-teman dapat mengakses games tersebut dari barcode yang tersedia di sini atau di link description box ya. Sebelum kita melanjutkan training dan pemahaman materi pada hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil istirahat sejenak. Teman-teman dipersilahkan untuk pergi ke toilet, meregangkan badan, dan mengambil minum. Selamat beristirahat. We are about to play a game of Would You Rather. And in this game, you're going to have 10 seconds to choose between two options. From there, 30 seconds to do the matching activity. Are you ready? Here we go. Round one. Would you rather be a superhero or a wizard? If you pick superhero, you're doing high knees. If you pick wizard, you're doing butt kicks.
left. Hey, great job. Next round, would you rather brush your teeth with soap, ew, or drink sour milk? Ooh. If you said brush your teeth with soap, you're doing jumping jacks. If you said you would drink sour milk, jump squats. Seconds. Great work. Baik teman-teman, bagaimana nih break time-nya? Masih semangat kan untuk mengikuti training hari ini? Sebelum kita mulai, yuk kita jargon lagi biar lebih semangat. Kalau saya bilang having conflict in HIMA, maka teman-teman dapat mengatakan I'm not worried, just use magic. Kita mulai ya teman-teman. Having conflict in HIMA, I'm not worried, just use magic. Oke, karena sudah pada semangat semua, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas mengenai manajemen konflik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai konflik, teman-teman juga perlu mengetahui mengenai manajemen konflik untuk mengatasi konflik yang terjadi. Manajemen konflik adalah proses di mana pihak yang terlibat konflik menyusun sebuah strategi konflik. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan konflik dengan harapan pihak-pihak tersebut dapat menyelesaikan konflik yang ada. Konflik dapat menjadi hal yang destruktif jika tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi dapat menjadi hal yang konstruktif jika ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui cara memanajemen konflik dengan cara yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang memanajemen konflik. Faktor-faktor tersebut adalah asumsi mengenai konflik, persepsi, harapan, komunikasi, otoritas, pengalaman, jenis kelamin, kecerdasan emosional, kepribadian, dan budaya organisasi serta posisi dalam konflik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi manajemen konflik. Baik teman-teman, setelah mengetahui apa itu manajemen konflik, pastinya terdapat manfaat dari manajemen konflik yang baik. Yuk kita simak sama-sama. Ada dua manfaat dari manajemen konflik yang biasa disingkat EVA kembang. EVA merupakan evaluasi sistem. Konflik dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem yang ada dalam suatu organisasi. Konflik yang konstruktif akan membantu organisasi mengidentifikasi apakah sistem yang sudah dilakukan berjalan efektif atau memerlukan perbaikan. Konflik dalam organisasi dapat diakibatkan oleh ketidaksesuaian sistem bekerja di organisasi. Awalnya mungkin hanya masalah-masalah sepele yang tidak terlalu penting, namun hal ini bisa menjadi besar karena banyak anggota organisasi yang merasakan hal yang sama. Semakin banyak yang merasakan ketidaksesuaian dalam suatu sistem bekerja di organisasi, maka akan semakin terlihat bahwa ada yang perlu diperbaiki dari sistem kerja tersebut. Tapi sebaliknya, jika sistem organisasi sudah baik, maka dengan adanya konflik, sistem tersebut dapat semakin dikembangkan. Manajemen konflik juga mampu menemukan masalah lain yang bisa saja tidak disadari karena belum banyak yang mengalaminya. Hal ini dikarenakan dengan adanya mediasi antara pihak berkonflik, pihak ketiga dapat mengetahui rincian masalah dengan lebih detail. Begitu juga dengan penyebab-penyebabnya. Kemudian, mengembangkan kompetensi. Penanganan manajemen konflik yang tepat didukung dengan strategi dan sistem
akan membantu organisasi mengembangkan kompetensinya. Terlebih dalam hal kompetensi non-teknis. Manajemen konflik dapat meningkatkan skill dalam organisasi pada hal penanganan konflik internal, sehingga organisasi akan menjadi lebih kuat. Kemampuan anggota organisasi yang dapat dikembangkan dengan adanya manajemen konflik adalah kemampuan non-teknis, atau dengan kata lain, soft skill. Karena secara tidak langsung, para anggota organisasi akan meningkatkan hubungan di antara mereka berkat adanya konflik. Selain itu, anggota organisasi juga akan distimulasi untuk ikut berpikir kreatif dan rasional dalam menghadapi konflik yang terjadi. Mereka akan ikut melakukan analisis pada konflik tersebut, kemudian memberikan saran yang bisa saja tidak pernah dipikirkan oleh ketua organisasi, sehingga mau tidak mau kemampuan berpikir mereka akan meningkat, atau minimal kemampuan berbicara mereka yang meningkat. Dampak positif lain yang bisa dirasakan adalah meningkatnya semangat dan kinerja anggota organisasi. Dengan ikut berpartisipasi dalam menghadapi konflik, mereka akan merasa berperan dalam pengembangan organisasi. Setelah mengetahui pentingnya dan manfaat dari manajemen konflik, tentu teman-teman juga harus mengetahui gaya manajemen konflik. Hal ini bertujuan agar teman-teman semua dapat menangani setiap konflik dengan bijak dan menyelesaikan konflik yang teman-teman hadapi dengan baik. Namun sebelumnya, apa itu gaya manajemen konflik? Gaya manajemen konflik merupakan pendekatan yang dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu situasi konflik yang berhubungan dengan cooperativeness dan assertiveness. Dalam hal ini, kerjasama atau kooperatif berada pada sumbu horizontal, dan keasertifan atau assertiveness berada pada sumbu vertikal. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa kerjasama merupakan upaya individu untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya seseorang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Sekarang, mari kita lihat kelima gaya manajemen konflik. Gaya manajemen konflik yang pertama adalah kompetisi atau competing. Gaya manajemen konflik kompetisi adalah gaya manajemen konflik dengan pendekatan win-lose atau menang kalah, di mana individu berusaha untuk memenangi konflik dengan mengalahkan pihak lain, atau I win, you lose. Dalam hal ini, gaya manajemen kompetisi memiliki tingkat keasertifan yang tinggi dan kerjasama yang rendah, serta individu bertindak untuk mencapai tujuan tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain atau bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Gaya manajemen kompetisi ini mungkin cocok untuk keadaan darurat atau ketika membutuhkan tindakan yang cepat dan tegas untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, gaya manajemen konflik ini merupakan gaya manajemen konflik yang berorientasi pada kekuasaan, di mana individu akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dari lawannya. Dalam hal ini, gaya manajemen kompetisi dapat menjadi sangat efektif apabila organisasi berada pada situasi yang mendesak dan beresiko untuk merusak hubungan antar anggota organisasi. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen konflik kompetisi ini dapat digunakan ketika yang pertama, individu perlu untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat dan cepat. Yang kedua, individu harus membela haknya sendiri. Dan yang terakhir, individu tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Gaya manajemen konflik yang kedua adalah kolaborasi atau collaborating. Gaya manajemen kolaborasi sering disebut dengan strategi win-win,
dan memiliki tingkat keasertifan serta kerjasama yang tinggi. Dalam hal ini, gaya manajemen konflik kolaborasi berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik. Selain itu, gaya ini memerlukan diskusi bersama-sama mengenai suatu permasalahan serta mencari solusi terbaik ketika menghadapi suatu konflik. Dalam hal ini, gaya manajemen konflik kolaborasi adalah cara yang sangat berguna untuk menggabungkan wawasan dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda tentang suatu masalah, serta hasilnya dapat menjadi solusi yang kuat dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, strategi kolaborasi ini adalah strategi saya menang, Anda menang, atau I win, you win. Di samping itu, gaya manajemen kolaborasi dapat berfungsi untuk mendorong kreativitas dan inovasi, mendorong pengembangan di organisasi, serta dapat memperbaiki hubungan antar anggota, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen ini memerlukan interpersonal skill yang baik, kepercayaan antar anggota, dan sikap terbuka terhadap gagasan yang baru. Selanjutnya, gaya manajemen kolaborasi ini pun menuntut waktu yang lebih lama dalam penyelesaian konflik. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen kolaborasi ini dapat digunakan ketika yang pertama, adanya tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, individu ingin kelompok memiliki tanggung jawab penuh terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, individu ingin orang lain terlibat dalam solusi yang dikemukakan. Dan yang terakhir, individu yang terlibat dalam konflik bersedia untuk mengubah pemikirannya. Gaya manajemen konflik yang ketiga adalah menghindar atau avoiding. Gaya manajemen konflik menghindar atau avoiding adalah strategi yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik dan mempunyai tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Hal ini hanya dapat digunakan apabila suatu permasalahan yang menimbulkan konflik tersebut adalah kurang penting. Biasanya, orang yang menggunakan gaya manajemen konflik ini akan berharap bahwa masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Namun, perlu diketahui bahwa strategi ini bukanlah strategi jangka panjang yang baik. Dalam strategi ini, tidak ada pihak yang menjadi pemenang dan juga tidak ada pihak yang kalah atau no win, no lose. Kemudian, gaya manajemen menghindar ini dapat mengurangi stres dan menghemat waktu serta membuat individu berada pada posisi aman. Hal ini terjadi karena individu menjauhkan diri dari konflik. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen ini membuat pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi tertunda dan berpotensi menurunkan komunikasi kerjasama dan merusak hubungan antar anggota. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen konflik menghindar ini dapat digunakan ketika 1. Konflik yang terjadi kecil. Yang kedua, masih terdapat hal yang lebih penting yang harus diperhatikan atau tidak ada waktu sama sekali untuk mengurusi konflik tersebut. Kemudian ada mengakomodasi. Gaya manajemen konflik akomodasi adalah gaya untuk mengatasi konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain yang sedang berkonflik. Dalam hal ini, gaya manajemen konflik akomodasi memiliki tingkat keasertifan yang rendah dan tingkat kerjasama yang tinggi. Gaya manajemen konflik ini akan lebih efektif apabila pihak lain yang sedang konflik tersebut adalah individu yang lebih profesional atau memiliki solusi yang lebih baik dalam mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi.
Strategi ini juga dapat digunakan apabila sesuatu yang terjadi adalah tidak begitu penting bagi diri sendiri. Dengan kata lain, strategi akomodatif ini adalah strategi saya kalah dan Anda menang, atau I lose, you win. Kemudian, gaya manajemen akomodasi ini dapat berfungsi untuk membantu pihak lain keluar dari permasalahannya dan membuat individu memiliki hubungan yang harmonis dengan anggota lain di organisasi tersebut. Namun, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen akomodasi ini membuat individu kehilangan kesempatan karena mengorbankan tujuan pribadi dan menurunkan motivasi kerja di dalam diri individu. Kelima, compromising atau kompromi. Gaya penyelesaian konflik kompromi ini adalah gaya manajemen konflik yang menggunakan pendekatan lose and lose atau kalah-kalah, di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa-apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya serta memiliki kekuatan yang setara. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa gaya manajemen konflik kompromi ini berada di bagian tengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sama-sama berada di tingkat sedang. Dengan kata lain, gaya manajemen konflik kompromi ini adalah strategi untuk memenangkan sesuatu tetapi disertai dengan adanya kekalahan. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan keinginan dari kedua belah pihak. Kemudian, gaya manajemen konflik ini dapat menjadi sangat efektif ketika pihak-pihak yang memiliki konflik membutuhkan solusi sementara yang mendesak demi keberlangsungan suatu tujuan. Selain itu, gaya manajemen ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi tetap bermanfaat. Namun, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa gaya manajemen kompromi ini membuat penyelesaian konflik menjadi tidak mendalam. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa gaya manajemen konflik menghindar ini dapat digunakan ketika pertama, keharmonisan hubungan sangat penting bagi diri kita. Kedua, kesamaan semua pihak lebih penting atau ketika tujuan bersama lebih penting daripada masalah yang terjadi. Berkaitan dengan penjelasan kelima gaya manajemen konflik, perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu ukuran gaya manajemen konflik yang cocok untuk semua konflik yang terjadi. Selain itu, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana caranya saya dapat mengetahui gaya manajemen konflik yang cocok untuk konflik yang saya hadapi? Dalam hal ini, teman-teman dapat menggunakan kelima strategi yang ada dengan mempertimbangkan faktor situasi, usia, nilai dalam kelompok, kekuasaan yang diberikan, dan tingkat keseriusan konflik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena manajemen konflik sendiri berupa kecenderungan perilaku individu dalam merespon situasi, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi gaya manajemen konflik berasal dari faktor internal maupun eksternal dari individu tersebut. Setelah mengetahui mengenai definisi, penyebab, dampak, manfaat, dan juga gaya dari konflik, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menghadapi konflik. Oleh karena itu, sekarang kita akan bahas mengenai strategi dalam menghadapi konflik. Terdapat 6 strategi untuk menangani konflik. Yang pertama adalah membuat seluruh pihak merasa nyaman dan juga percaya diri. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suasana yang informal namun tetap ada peraturan agar kondisi tetap kondusif. Yang kedua adalah menggali fakta secara rinci dengan pendekatan perilaku yang asertif seperti menjadi pendengar yang baik, menghargai orang lain, memposisikan lawan bicara sebagai teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dalam suatu organisasi, anggota dapat membuat keputusan bersama
dan juga memberikan tanggung jawab bersama dengan mencari solusi sebanyak-banyaknya yang disepakati oleh seluruh anggota. Yang keempat adalah memfokuskan pada jalan tengah atau jalan yang disepakati bersama-sama. Yang kelima adalah memberikan waktu yang cukup untuk membahas konflik tersebut dan mendengarkan keberatan seluruh pihak sehingga dapat dengan mudah menemukan solusinya. Dan yang terakhir adalah apabila dalam suatu organisasi terdapat anggota yang berselisih, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Contohnya adalah apabila koordinator dengan wakil koordinator berselisih, sekretaris dapat menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Setelah mendengar seluruh penjelasan mengenai manajemen konflik, mari kita review bersama-sama. Manajemen konflik adalah proses di mana pihak yang terlibat konflik menyusun sebuah strategi konflik. Manfaat dari manajemen konflik adalah evaluasi sistem dan pengembangan potensi. Gaya manajemen konflik dibagi menjadi 5, yaitu competing, collaborative, avoiding, accommodating, dan compromising. Kemudian strategi manajemen konflik ada 6, yaitu membuat semua pihak merasa nyaman dan percaya diri, menggali fakta secara rinci dengan pendekatan asertif, anggota dapat menangani konflik dengan membuat kesepakatan bersama dan mencari solusi, fokus pada jalan tengah, memberikan waktu yang cukup untuk mengenal konflik, dan perlu pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian terdapat games yang dapat teman-teman kerjakan. Games ini bernama Search the Word. Dalam game ini, teman-teman diminta untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada. Apabila teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman dapat mencari kata tersebut di dalam kotak search the word. Sini terdapat soal-soal yang dapat teman-teman kerjakan. Teman-teman diminta untuk mendownload gambar ini dan melingkari kata-kata yang teman-teman temukan. Teman-teman dapat mengakses barcode di sini atau link di description box untuk mengakses game tersebut. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat teman-teman terkait training pada hari ini? Teman-teman dapat memberikan kesimpulan yang didapatkan dari training hari ini dengan nama strip kesimpulan, strip isi jawaban. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai konflik serta manajemen konflik dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi konflik di organisasi ya. Kemudian, apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang masih kurang dipahami, teman-teman dapat mengakses barcode atau link yang terdapat di description box dan menulis pertanyaan tersebut. Sebelum sesi training hari ini berakhir, kami juga ingin mengumumkan kepada teman-teman bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 akan diadakan training kedua mengenai konflik dan manajemen konflik. Terima kasih untuk keaktifan dan partisipasi teman-teman dalam mengikuti training pada hari ini. Saya Clarissa, Saya Jessica, Dan saya Ines. kami pamit undur diri. Jadi, apa pilihanmu? Apakah kamu masih mau menghadapi konflik tanpa strategi? Atau kamu mau mencoba untuk memanajemen konflik dengan baik? It's all your choice. Aku pasti bisa.